Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang telah dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita bersama-sama senantiasa menjadi puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia yang berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat Isya dan sholat tarawih yang berjamaah. Semoga dengan ibadah ini dan juga dalam satu hari kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala. Pada saat ini saya ingin menyampaikan yaitu yang di dalam kitab buku Nasihatul Ibad yang akan saya sampaikan itu ada 4 hal, yaitu tentang 4 perkara yang baik dan 4 perkara baik dan yang lebih baik. Ini terjemahannya saja sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan juga disampaikan para ahli ibadah, para ulama, terutama para sahabat tabi'in, semuanya itu bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya nasihat. Nah, nasihat ini untuk kita semuanya, termasuk saya di sini, di mana ada hal ini adanya rasa malu. Ini artinya adanya rasa malu bagi kaum lelaki adalah baik. Artinya rasa malu bagi seorang laki-laki itu baik. Namun yang lebih baik lagi bila rasa malu itu ada pada kaum wanita. Mari kita catat malu itu apa? Kalau seperti isi. Contoh kecil saja, kita kalau makan, baik makan besar maupun makan kecil, itu kalau kita sadari makan dengan begini itu sebenarnya malu, atau minum dengan berbiara kita malu. Ini baik, tapi lebih baik adalah kalau kita minum atau makan baik kecil maupun besar dengan sambil duduk. Ini contoh kecil, banyak sekali contohnya. Mungkin bapak-bapak itu bisa merasakan mana yang tidak malu dan mana yang tidak malu. Dan ini adalah anjuran dari agama. Lebih-lebih bagi kaum wanita, ini harus bisa dijaga umurnya atau malunya, sehingga insya Allah dengan apa kita rasa malu kita akan menerima al-hayal minal iman, bahwa malu itu adalah sebagian daripada iman. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih, adil pada setiap orang baik. Adil pada setiap orang itu baik. Namun rasa keadilan yang dimiliki oleh pemerintah itu jauh lebih baik. Jadi kita sebagai orang awam itu kita melakukan sesuatu hal yang adil itu baik. Contoh, kita memberi sesuatu kepada orang lain itu harus ada sifat keadilan. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang itu jumlahnya ada 3 ya disamaratakan. Beda dengan anak, misalnya kita anak 3, misalnya umurnya baru kelas SD, kelas SMP, kelas SMA, itu cara pembaginya adil itu tidak sama rata. Dilihat dari kebutuhan anak tersebut, sehingga rasa keadilan bagi anak itu adalah bisa diterima. Apalagi pemerintah itu sangat mudah sekali. Jadi pemerintah itu sudah mempunyai juga cara membagi baik itu masalah sarana maupun prasarana. Maka dari itu kita berharap sekali selama kita masih hidup, selama masih ada pemerintahan, dimohon atau diharapkan pemerintah yang mempunyai sifat keadilan atau sifat adil. Yang ketiga, tobatnya orang tua atau kakek-kakek atau nenek-nenek itu baik. Jadi kalau seorang tua itu kalau tobat itu bagus, tapi yang lebih baik adalah tobatnya anak muda. Karena apa? Kalau orang tua itu yang lebih segi umur itu rata-rata umurnya katakanlah di atas 50, itu tobat itu baik. Misalnya contoh seperti saya sendiri, sholatnya kasih kenal dulu. Tapi kalau dia tobat, saya harus sebelum berhasil. Jadi istrinya akan meningkat kebaikannya. Namun demikian bagi anak muda itu
justru lebih baik. Contohnya, jadi seandainya jarang sekali menjalankan ibadah, misalnya sholat lima waktu, kadang sholat kadang tidak. Tapi kalau dia bertobat betul-betul, wah saya akan rajin sholatnya lima waktu, dia akan apa? Putus. Ini justru lebih baik. Nah, ini maka itu mari kita sebagai orang tua bagaimana kita mengimplementasikan tobat itu sendiri agar kita semakin kesana semakin lebih baik. Dan yang keempat, Bapak Ibu, dalam masalah bisa dan saudara kalian, bermurah hatinya kaum kaya itu baik. Justru kalau orang yang kaya, orang yang sugih itu kalau murah hati artinya isinya banyak, pemberiannya kepada orang itu baik. Misalnya sedekah, hibah itu bagi orang kaya itu baik. Memang yang diharapkan, bagi orang yang dapat bagi orang untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang baik kepada orang lain. Namun yang lebih baik lagi adalah bermurah hatinya bagi kaum fakir miskin. Ini paling lebih sekali. Contoh, seorang kaya menyumbang kepada katakanlah yayasan atau masjid atau 1 juta, itu ringan karena banyak uangnya. Tapi kalau orang miskin menyumbang kepada sedekah kepada masjid atau yayasan itu 50.000 itu sangat-sangat berharga bagi kaum fakir miskin. Dan ini berbeda. Oleh itu di sini disebutkan orang kaya itu bermurah hati, ringan tangan itu baik, tapi bagi fakir miskin menjalankan sesuatu yang baik itu adalah sangat-sangat berguna, sangat bermanfaat bagi dia, bagi orang fakir miskin. Lah, oleh itu mari kita lakukan bersama-sama yang baik mana, yang lebih baik mana. Mari kita insya Allah dengan demikian hati kita akan tidak akan keras, tapi sebenarnya hati kita akan lunak. Baik masalah isi malu, baik masalah tobat, masalah adil maupun masalah murah hati bagi kita semuanya. Demikian saja, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.